Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Putri Fahira Mutiarani dengan NIM H54012211104. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang analisis instrumen variabel atau yang biasa disebut EV. Dan bagaimana sih cara melakukan analisis EV ini menggunakan RStudio. Oke guys, jadi EV atau instrumen variabel ini merupakan variabel yang digunakan dalam ekonometrika untuk menganalisis masalah endogenitas. Variabel instrumen ini tidak secara langsung memengaruhi variabel dependen atau Y, namun berkorelasi dengan variabel independen yang bersifat endogen, serta tidak berkorelasi dengan error term dalam suatu model regresi. Biasanya model EV ini digunakan oleh beberapa profesi seperti ekonom dan analis data. Model EV ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, contohnya untuk mengukur dampak pendidikan terhadap pendapatan. Ada tiga kemungkinan model EV ini dapat digunakan, yaitu ketika terdapat masalah endogenitas dalam model regresi, terdapat kemungkinan bias simultanitas, serta jika ingin memperkirakan hubungan kausal secara lebih valid dari data observasional. Model EV ini bisa dianggap penting karena dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias dan konsisten meskipun terdapat endogenitas. Jika tidak melakukan analisis EV, maka hasil analisis regresi bisa saja menyesatkan. Lalu, bagaimana sih cara melakukan analisis EV ini? Yang pertama, sudah pasti kita identifikasi variabel yang endogen dalam model. Lalu, cari dan tentukan variabel instrumen yang memenuhi dua syarat utama, yaitu relevansi dan validitas. Lalu, gunakan metode OLS dan TSLS dan yang terakhir, lakukan uji validitas instrumen melalui FSTAT. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan terkait analisis EV ini. Sekarang kita bakal mulai melakukan analisis EV menggunakan software RStudio. Oke, yang pertama kita buka dulu RStudio-nya. Sebelumnya di sini aku sudah memasukkan beberapa coding agar lebih mudah dijalankan ketika dilakukan di video ini. Lalu, langkah selanjutnya kita pilih file, lalu import dataset, terus kita klik from Excel. Selanjutnya kita klik browse. Kita cari data yang mau kita pakai. Di sini kita pakai data yang health. Dan di sini health IP yang dua. Kita open. Nah, di sini kita bisa ganti data ini datanya jadi health aja karena aku tentang kesehatan. Nah, di sini yang ID bakal aku skip karena udah ada penomorannya dari RStudio-nya. Jadi, dan untuk nama data name-nya udah aku ubah jadi health. Oke, terus kita import. Nah, selanjutnya pastiin ini data udah keluar ya. Nah, selanjutnya itu pastiin teman-teman itu udah install package AER sama System Fit. Di sini aku udah install, tapi kalau misalnya kalian belum tahu cara installnya, kalian bisa klik install di sini, terus kalian bisa cari AER atau sistem sama System Fit. Di sini aku udah checklist juga AER sama System Fit, tapi kalau misalkan kalian belum di checklist, kalian bisa apa namanya? Bisa block and run kedua komen ini. Jadi udah otomatis, nanti bakal otomatis ke checklist itu. Lalu selanjutnya kita blok komen 6 untuk mengubah data nama data ini jadi health. Di sini sudah berubah. Lalu selanjutnya untuk melihat apakah variabel dari data yang kita masukkan ini sudah bersifat numerik atau tidak, kita block and run komen nomor 9 ini, kita blok terus kita run. Nah, di sini bisa dilihat di konsolnya kalau seluruh variabel dari data kita ini sudah bersifat numerik dan tidak ada string. Ya, selanjutnya kita bakal mengidentifikasi jenis dari variabel yang kita punya. Berdasarkan data variabel yang kita punya ini, kesehatan pasca ini
merupakan variabel dependen atau Y, lalu sisanya ini merupakan variabel eksogen atau independen. Nah, jadi untuk komen 14 itu, ini tuh bentuk dari modelnya dan LM1-nya ini udah kita ubah dari model yang komen 14. Terus sekarang kita bakal block and run komen 14 sampai 16. Baik, maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini kita hanya blok dari LM1 sampai sumber ini aja ya teman-teman. Kita blok terus kita run. Di sini bisa dilihat kalau variabel rawat inap, usia, dan riwayat penyakit itu berpengaruh secara signifikan karena di sini ada bintang 3 ini ya teman-teman. Dengan R square-nya itu bernilai 0,6825 atau sekitar 68,25% variabel kesehatan pasca itu dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tadi. Lalu selanjutnya kita bakal mengetahui nilai koefisien dari OLS ini. Kita blok ini terus sekarang di sini dapat dilihat nilainya kalau Alkitab itu bernilai 3,9, usia itu minus 0,18, dan sekolahnya minus 0,38, dan nilai pendapat itu minus 11,5. Selanjutnya kita melakukan estimasi modal TSLS. Nilainya itu, modelnya itu tuh sama, kurang lebih kayak ALS. Mungkin berbeda di simbol-simbolnya. Kita block and run ke dua komen ini dari komen 24 sampai 25. Di sini dapat dilihat bahwa variabel usia itu berpengaruh secara signifikan dan walk testnya itu bernilai 48,36 sehingga secara keseluruhan model itu bersifat signifikan. Lalu kita bakal ngelakuin LM2 koefisien ini sama seperti LM, kita blok terus kita run. Sini dapat dilihat kalau variabel rawat inap itu bernilai 2,72, usia minus 0,18, jenis kelamin itu bernilai 0,44, dan periode penyakit itu bernilai minus 11,459, 2170. Selanjutnya kita bakal ngelakuin uji start ya teman-teman. Di sini aku menggunakan variabel rawat inap dan usia karena kedua variabel ini berpengaruh secara individual kepada kesehatan pasca. Nah, blok dan run kedua komen ini. Di sini dapat dilihat kalau nilainya itu, nilai TCL-nya itu bernilai 0,051. Ini itu bisa dianggap signifikan, namun hubungan di antara kedua variabel ini terbilang cukup lemah karena masih dekat-dekat dari p-value-nya. Lalu step yang terakhir, kita bakal ngedeteksi endogenitas dari variabel kita. Kita bakal blok dengan variabel komen ini. Nah, di sini dari hasil uji ini bisa dilihat bahwa model TSLS ini bersifat valid karena weak instrumennya itu signifikan. Lalu uji Hausman ini juga tidak ada perbedaan signifikan di antara uji OLS dan TSLS, serta model ini dapat menjelaskan sebesar 68% variasi dalam outcome atau variabel dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada endogenitas dalam model.
Baik, mungkin sekian demonstrasi yang saya berikan terkait analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.